Apa sih yang dipikirkan kalau dengar kata hantu? Ya sesuatu yang menakutkan, tak terlihat, entitas dari alam lain, dan berhubungan dengan kematian. Lantas mengapa meskipun menakutkan hantu, tetap menjadi topik menarik bagi banyak orang? Sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu hantu. Hantu, atau dalam beberapa budaya lokal juga disebut jurik, demit atau memedi, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan roh atau makhluk gaib yang diyakini berasal dari orang yang sudah meninggal atau entitas supranatural lainnya. Seperti kita tahu ada jin, setan. Dalam banyak budaya, hantu sendiri dianggap sebagai jiwa yang belum tenang, tersesat, atau masih memiliki urusan yang belum terselesaikan di dunia. Kenapa bisa menakutkan? Singkatnya, dikarenakan hal-hal yang tidak kita pahami dan tak bisa kita kontrol dan sering dikaitkan dengan kematian dan ketidakpastian. Dari sudut pandang survival instinct, otak manusia dirancang untuk selalu waspada terhadap bahaya. Maka dari itu, otak akan menganggap hantu itu sebuah ancaman tak dikenal dan secara otomatis mengaktifkan rasa takut sebagai perlindungan diri. Juga karena terkait dengan kematian yang menjadi misteri terbesar bagi manusia, karena tidak bisa dipastikan dan dikendalikan, hantu dianggap sebagai simbol jembatan antara kehidupan dan kematian, dan itu penyebab timbulnya ketakutan. Selain itu, pengaruh budaya, cerita horor, dan mitos yang membuat imajinasi kita semakin liar terhadap si tak terlihat. Dari bayangan, suara, dan aroma bau bisa dipersepsikan sebagai kehadiran hantu. Meskipun menakutkan, kenapa sangat menarik, bahkan banyak dari kita pasti senang mendengarkan cerita hantu, apalagi jika dialami oleh orang terdekat kita. Ditambah banyak juga film yang mengusung genre horor. Jawabannya karena kepo. Rasa takut dan ingin tahu adalah dua sisi koin yang sama. Otak manusia secara alami takut pada hal yang tak dikenal. Tapi, otak juga ingin tahu tentang hal tersebut. Dan ini disebut benign masochism, menikmati rasa takut dalam konteks aman. Contohnya ya, nonton film horor, masuk wahana rumah hantu. Selain itu, budaya dan cerita-cerita hantu di setiap daerah, bahkan lintas negara pun memiliki banyak cerita menarik dan menghibur. Contoh, Indonesia punya hantu paling populer, yaitu pocong dan kuntilanak. Di Jepang punya yurei, onryo. Sedangkan negara barat yang terkenal adalah poltergeist dan demon. Ketakutan akan hantu itu bisa dinikmati secara aman lewat cerita atau film yang dapat memicu adrenalin dan dopamin, seperti naik roller coaster yang menegangkan tapi menyenangkan. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan akan adanya hantu. Lalu seringkali timbul pertanyaan, apakah hantu, jin, setan, dan iblis itu saling berkaitan? Untuk itu, kita harus melihat lebih luas. Hantu, jin, setan, dan iblis adalah konsep berbeda, tapi saling tumpang tindih. Pada dasarnya, cara pandang tentang hantu, jin, setan, dan iblis dari berbagai aspek seperti budaya, agama, atau psikologis hampir sama, bahwa mereka saling berkaitan, namun bukan makhluk yang sama. Di Islam sendiri, tidak dijelaskan secara spesifik soal hantu. Karena menurut Islam, untuk roh manusia langsung ke alam roh setelah mati. Sedangkan jin berbeda dengan roh. Dia bukan manusia dan tidak pernah hidup sebagai manusia.
Kemungkinan terbesarnya adalah disalahartikan. Hantu bisa jadi sebenarnya jin menurut Islam, karena jin kadang atau bisa menyamar dan berubah bentuk menjadi apapun. Ini disebutkan di beberapa hadis dan pendapat ulama. Bentuknya bisa manusia, hewan, bayangan, bahkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan atau tidak terlihat. Terima kasih telah menonton.